Selamat datang di Iqbal IT. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial Laravel 11 kita, yaitu aplikasi manajemen tugas. Dan kali ini kita akan membuat fitur login ya, fitur login dan fitur logout, serta notifikasi Suite Alert ya. Nah, jadi bagi yang belum tahu Suite Alert itu apa, bisa kita coba lihat ya, Suite Alert 2 ya. Nah, ini langsung buka websitenya, Suite Alert 2 GitHub. Nah, seperti ini. Ini adalah notifikasi yang dinamakan dengan Suite Alert. Nah, kita nanti pakai ini untuk notifikasi login, logout, serta tambah data, edit data, dan sebagainya ya. Nah, yang pertama, silakan seperti biasa, jangan lupa buka Laragon, klik Start All, lalu klik kanan, www, pilih manajemen tugas. Nah, setelah itu, jangan lupa buka terminal. Ini sudah bisa kita close. Sambil menunggu loadingnya ini. Nah, di sini kita ketikkan cd manajemen underscore tugas. Kode spasi titik. Oke, VS Code kita sudah terbuka ya. Coba kita cek. Oke. Nah, sekarang websitenya juga sudah terbuka. Kita masuk ke halaman login. Nah, ini kan kalau kita klik login belum terjadi apa-apa ya. Nah, kita sekarang maunya kita klik dia akan ke halaman beranda. Setelah halaman login terbuka, kita akan membuka routes kita terlebih dahulu, yaitu routes login. Nah, routes login yang ini kita copy, tapi di sini kita ganti ya. Jadi post untuk mengirim data. Nah, untuk di sini biarkan aja dan nama fungsinya itu kita tambahi login process. Seperti ini ya. Nah, jangan lupa name-nya juga diedit ya, jadi login process. Oke. Untuk routes-nya seperti ini aja. Lanjut. Sekarang kita akan mengurus views-nya ya. Views, admin, out, login. Nah, ini. Di bagian form, coba cari ya di bagian form. Ini formnya ini yang ini ya. Kita kasih yang namanya method. Metodenya apa? Post. Oke. Dan jangan lupa tambahkan action. Nah, action. Kasih nama route kita tadi, yang route login ya, tapi yang kirim data, yaitu route login process. Nah, setelah form, kita kasih tambah CSRF ya, ini untuk keamanan dari Laravel. Lanjut, ini submit, ini refnya hapus ya, seperti ini. Oke. Formnya, sepertinya formnya sudah ya, sudah selesai kita desain. Coba lanjut, sekarang kita urus controllernya, out controller, oke. Kita kasih sebuah function, namanya itu function login process, seperti ini. Nah, di login process, kita kasih parameter request ya, supaya kita ambil data yang dikirimkan, seperti ini, yang dikirimkan dari sini. Nah, oke. Sekarang coba kita tangkap dulu datanya, mana? Kita cek dulu. Oke, coba kita refresh. Oke, kenapa tidak bisa login process out controller? Coba kita cek lagi ya. Kenapa dia tidak bisa login process? Oke. Kita cek kenapa tidak bisa. Button type. Coba kita pergi ke out. Oh, ini bukan button ya, tapi button ya. Kita tipe ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba kita isi data dulu. test@gmail.com. Lalu kita buat 123, 123, 123. Klik login. Nah, di bagian, sebentar, saya cek dulu. Ada dia di bagian, nih, request ya. Ada 3 parameter ya. Ini token ini dari CSRF. Lalu ada email dan ada password. Nah, berarti saat ini form kita sudah berhasil mengirim data ke controller kita ke sini. Oke ya. Sudah berhasil ya, sudah ditangkap ya. Nah, sekarang tinggal kita olah di sini ya, tem. Nah, kayak mana ngolahnya? Sekarang kita kasih validasi dulu. Karena gini, kenapa dikasih validasi? Supaya nanti seorang user tidak bisa klik login ya. Bisa mengklik login tapi tidak bisa next stepnya karena tidak bisa mengisi email dan tidak mengisi password, ataupun mengisi email dan password tetapi password atau emailnya salah. Nah, seperti itu ya.
Sekarang kita kasih validasi ya, namanya validate. Nah, buka gini, buka siku lalu titik koma. Nah, apa yang pertama kita validasi yaitu email. Oke. Nah, email itu harus diisi. Ya. Kalau diisi berarti dia require seperti ini. Oke. Nah, lalu yang kedua, kita password. Nah, password itu harus diisi juga. Ya. Nggak mungkin orang login nggak pakai password. Nah, setelah itu, coba kita cek ya. Misalnya seseorang tidak mengisi password. Nah, tidak terjadi apa-apa kan? Nah, sebenarnya ini terjadi sesuatu ya, yaitu pesan error. Gimana cara melihatnya seperti ini? Buka views teman-teman ya. Resource, views, out, login. Nah, buka ini. Nah, kita cek cara ngecek pesan errornya seperti apa. Nah, ini di sini bisa dilihat ya. Ini input email. Nih, input email. Kasih sebuah error. Error dengan nama email. Nah, lalu kita kasih yang namanya di sini saya coba small ya. Nah, kasih kelas text center. Small ini apa? Teksnya nanti kecil. Dan text sorry ini bukan text center, tapi text danger. Supaya apa? Supaya warna teksnya merah. Namanya pesan error kan lebih enak dilihat kalau dia warna merah. Nah, tinggal masukkan pesan kesalahan ya, yaitu message. $message seperti ini. Kita refresh. Nah, the email field is required. Berarti email harus diisi. Ya, sudah ada pesan errornya. Ketika kita isi, lalu kita klik login. Nah, dia tidak ada error kan? Oke ya. Nah, maka dari itu kita copy dan kita letakkan juga di password. Jangan lupa ganti ininya password. Login. Nah, seperti ini ya. The password field is required. The email field is required. Oke. Nah, setelah itu, ini kan kurang cantik. Ketika error, saya mau ininya warna merah. Nah, itu bisa kita masukkan di kelas. Dia di kelas ini. Oke, setelah from control user. Kelasnya itu sebenarnya namanya is invalid. Nah, seperti ini. Refresh. Nah, kelasnya seperti ini. Tapi ini kan nggak boleh error gini ya. Karena kan dia belum ngapa-ngapain. Nah, maka dari itu, kita buat jika ada error saja. Ya, and error email. Nah, lalu tutup and error. Nah, ketika ada error email, kasih kelas is invalid. Seperti ini. Refresh. Nah, dia kosong kan? Ketika user tidak masukkan email, maka ada muncul notif seperti ini. Oke ya, cantik ya. Nah, jangan lupa tambahkan juga untuk yang password. Ini jangan lupa diganti, ini spasi ya. Password. Refresh. Nah, oke ya, sudah cantik. Nah, sekarang tugas kita itu ngapain? Tugas kita itu sekarang ganti teks pesan error ya. Nah, itu caranya gimana? Itu gampang. Tinggal kita buka out controller ya. Nah, di sini, di bagian sini, kasih koma. Dan buka siku lagi, lalu enter. Oke. Lalu kita kasih email. Pesan error email yang dibutuhkan. Kan ini, require kan harus diisi ya. Nah, kasih pesannya apa? Email tidak boleh kosong. Oke. Nah, lalu juga password ya. Password tidak boleh kosong. Seperti ini. Kita coba dulu ya. Refresh. Nah, maka pesan errornya sudah berganti. Nah, setelah itu, saya ingin passwordnya minimal itu 8 karakter. Tinggal kita tambahin min.8. Oke. Refresh. Nah, andai kata seorang user memasukkan passwordnya, tapi dia 4 karakter, nah maka ada pesan error yang baru. The password field must be at least 8 karakter. Nah, cara ganti pesannya gimana? Gampang, tinggal require-nya kita ganti jadi min. Lalu, password, tinggal kita ganti. Minimal 8 karakter. Ya, jadi kalau kita masukkan 1, 2, 3, 4, maka ada bacaan pesan error yang lain kan? Password minimal 8 karakter. Siap ya? Untuk menangani error login. Oke ya? Nah, setelah itu kita cek lagi. Nah, apalagi yang harus kita buat ya sekarang? Seperti ini ya. Misalnya seorang user memasukkan email ya. Lalu dia lupa memasukkan password.
diklik login. Nah, ini kan emailnya kosong. Ya. Itu kan membuat user nanti jadi capek ya ngisi-ngisinya. Nah, itu bisa kita ganti dengan yang namanya, coba kita cek ini email ya. Nah, kita kasih di sini sebuah atribut yang namanya value. Oke. Dengan isi old email yang berarti nilai sebelumnya ya. Nah, jangan dihapus seperti ini. Jadi kalau saya buat tes@gmail.com, nah, saya lupa nih masukkan password, saya klik login, nah, maka emailnya tidak akan hilang. Seperti itu ya. Bisa ya. Next, kita siap itu akan mengerjakan notifikasi. Nah, kita pakai notifikasi yang namanya Sweet Alert ya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau usernya salah masukkan email atau password, ada bacaannya ya. Nah, caranya gimana? Gampang. Pastikan teman-teman buka Sweet Alert 2 ya. Lalu pilih di installation. Nah, setelah pilih di installation, teman-teman harus klik download ini, or grab from JS. Sebetulnya bisa pakai ini ya, tapi kalau saya lebih nyarankan pakai yang lokal ini. Download dulu. Nah, lalu klik unduh ini ya, download. Oke, setelah kita download, buka folder directory downloadnya, lalu diekstrak ya, teman-teman ya. Saya ekstrak di sini. Nah, package. Nah, ini package ini saya rename ya. Jadi namanya Sweet Alert 2. Lalu saya cut, lalu pindahkan ke, saya close all dulu biar enak lihatnya. Nah, pindahkan ke public, lalu paste. Sorry. Pindahkan ke public, lalu paste. Ingat, dia satu barisan dengan Eno dan SB admin. Paste. Nah, jadi seperti ini ya, 3 ya. Nah, oke ya, save ya. Lanjut. Setelah itu, kita harus mengimport dia dulu ya. Cara importnya kita layouts dan bagian app. Nah, di bagian paling bawah. Nah, di sini kita tambah satu buah script. Sorry, cepat. Script source. Seperti ini. Nah, kita pilih asset. Lalu kita pilih Sweet Alert 2. Ya. Kita ngambil yang mana? Seperti yang ini ya. Public Sweet Alert this Sweet Alert almin.js ini ya. Ini yang akan kita ambil ya. Jadi kita ikuti saja direktorinya. Yang pertama habis Sweet Alert itu ada this. Lalu setelah this kita isi Sweet Alert 2 all min.js seperti ini. Oke. Cara ngeceknya ini berhasil atau tidaknya gimana? Nah, itu seperti ini ya. Kita tes dulu. Nah, kita copy dari websitenya saja. Examples. Coba ini ya, source success message. Nah, ini kita copy ya. Nah, lalu kita ketikkan di sini. Sorry, dia harus di dalam script. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita refresh. Coba kita refresh di dashboard ya. Nah, sudah ada ya. Dia akan muncul terus. Save ya. Nah, berarti kita sudah berhasil memasukkan Sweet Alert, tapi di bagian layouts. Nah, kita butuhnya ini di bagian out, research views out. Ini ya. Nah, di login sini. Kita isi dia di sini. Oke. Lalu kita copy juga ini ya, Sweet Alert-nya. Ini kita pindahkan. Kita copy aja biar ini juga kita pakaikan nanti ya. Copy, pindahkan ke sini. Coba kita refresh. Sorry, kita ke halaman login. Nah, sudah ada yang muncul seperti ini kan. Nah, sekarang tugas kita tinggal kasih session. Ya, session seperti ini. Statusnya jika sukses gitu ya. Jika sukses, maka munculkan ini. Ya. Jadi dia kalau kita refresh, dia nggak akan muncul apa-apa karena nggak kita kasih session. Nanti saya ajarkan cara buat session. Nah, lalu kita buat lagi session gagalnya, ya. Ini violet. Nah, di sini kita ganti teksnya ya, sukses gitu ya. Nah, teksnya nanti teksnya kita custom ya. Kita kasih $message saja seperti ini. Oke. Nah, di sini kita kasih juga pesannya nanti kita custom sendiri ya. $message
Dan di sini kita kasih gagal gitu ya. Lalu ikonnya error seperti ini. Nah, coba kita refresh, ini nggak terjadi apa-apa. Cara ngeceknya seperti ini. Kita harus pergi ke HTTP out controller. Nah, di sini. Oke. Yang pertama kita kasih if dulu. If. Nah, di Laravel itu login itu gampang ya. Kita coba buka dokumentasinya Laravel 11 out. Nih ya. Authentication, kita cari ke bawah. Di Laravel itu ada namanya out attempt. Out attempt. Ini ngecek dia login atau tidak. Ada out attempt namanya ya, sebentar. Nah ini. Kita gunakan out attempt untuk mengecek seseorang itu ada di table user atau tidak. Oke. Tinggal kita gunakan out .2.2 attempt seperti ini. Oke. Apa yang kita cek? Pertama kita simpan dulu ya. Jangan lupa. Kita harus buat dulu $data array. Kita simpan dulu. Nah, kita simpan kemana? Ke dalam data sini. Nah, nanti datanya yang akan kita cek. Nah, seperti ini ya. Nah, sebentar. Ini outnya jangan lupa ya diimport ya. Import class, pilih yang package. Kalau teman-teman, nah ini ya. Ini teman-teman ketik ya di atas. Jangan lupa. Nah, lalu di dalam data ini, kan ketika user sudah login, sudah mengirim data, ketika dia berhasil melewati semua validasi yang kita buat ini, maka dia akan diteruskan untuk mengecekkan data dia cocok nggak di database kita gitu. Ada nggak user dia gitu. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu datanya sebelum kita lakukan pengecekan ya, seperti itu. Jadi pertama kita kumpulkan dulu emailnya. Ya, emailnya kita isi apa? Kita isi email yang dia kirim gitu kan. Email yang dia kirim kan request email. Nah, seperti ini. Nah, lanjut, ini bukan titik koma, ini koma ya. Nah, lalu ada password kan? Kan ada dua nih, email dan password. Oke, setelah itu, setelah kita kumpulkan data dia, akan kita cek menggunakan out attempt. Ya. Nah, jika berhasil, ini keluarnya jika berhasil, maka arahkan dia kemana? Ke root dashboard. Kan kalau orang sudah login dia ke dashboard kan larinya kan? Seperti itu kan? Nah, berarti di bawahnya jika gagal kan? Kita kasih else. Jika gagal, berarti usernya nggak ada di database kita. Berarti dia bukan user kita gitu. Arahkan dia ke kembali aja gitu. Kita arahkan lagi dia ke halaman login. Berarti mungkin entah dia salah masukkan password ataupun email. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita klik misalnya test@gmail.com. Ini kan nggak ada nih usernya. Kita belum buat database. Kita belum buat table user kan. Nah, coba kita cek dulu. Nah, dia balik ke sini kan. Tandanya dia nggak berhasil login. Tapi kita kasih session. Nah, gini cara ngasih session ya. With. Gampang. Tinggal kita kasih with. Kasih nama sessionnya tadi success. Violet ya. Violet. Oke. Oh, sessionnya kita ganti error aja ya. Biar lebih enak ya. Coba kita ganti di login. Nama sessionnya ini error. Biar lebih gampang ya. Sip. Kita kasih session error. Lalu kita kasih pesannya ya. $message-nya. Apa? Username. Email. Atau password. Salah. Seperti ini. Oke. Kita cek ya. Refresh. Kita harus kita isi ya. Biar dia melewati validasi dulu. Coba. Sini passwordnya salah kan? Kita login, kita cek apakah benar atau salah. Sebentar, dia masih ngeload ya. Oke, $variable message. Oke, sepertinya saya salah tulis ini. Ini coba kita hapus. Sorry, ini bukan message ya, tapi session error seperti ini. Coba kita refresh lagi. test@gmail.com 123 login. Nah, sudah bisa ya. Berarti kita sudah berhasil ini. Kita di sini kondisinya nih sekarang. Karena kita memang belum ada data user kita ya kan. Pasti kita salah akan loginnya. Setelah sudah load kita berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menjaga seluruh roots kita ya. Nah, itu roots yang mana? Yang ini. Coba kita cek. Nah, ini dashboard. Coba saya satukan dulu ya. Dashboard
saya pindahkan ke sini. Nah, oke. Nah, ini root yang 3 ini logikanya seseorang yang harus login saja yang bisa mengakses. Jadi kalau belum login, dia belum boleh mengakses ini. Nah, itu fiturnya apa di Laravel yang bisa kita buat, itu namanya middleware. Ya. Sekarang kita buat aja php artisan make middleware check login namanya. Oke, enter. Sudah ya. Lalu kita akan buka middleware-nya di http middleware check login. Nah, ini. Nah, di sini tinggal kita buat kodenya if. Nah, seperti ini. Nah, di Laravel sendiri itu ada namanya out ya, out check. Out check. Out check. Coba saya cari di sini aja, cek. Ada tidak ya? Out user, out ID. Ini ya. Ini akan mengecek fungsinya apa untuk mengecek seseorang itu login, gitu ya. Sudah login atau belum. Nah, oke, kita gunakan ya fungsinya itu. Pertama out .2.2 cek seperti ini. Oke, ini jangan lupa diimport ya. Pilih yang package. Nah, yang ini ya. Nih, yang saya blok. Lalu, jika dia sudah login, ya sudah, biarkan saja. Nah, jika belum, maka arahkan dia return redirect ya, ke root login. Nah, kalau dia belum login, dia harus login dulu kan gitu. Oke. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu. Kita harus ngeregistrasi middleware kita. Itu menggunakan alias ya di Bootstrap app. Nah, di sini. Coba kita cek, ada dia namanya middleware alias. Nah, ini ya. Di dalam middleware kita tambahkan kode ini. Nah, cukup tambahkan di sini. Seperti ini. Nah, ini kita ganti namanya check login. Lalu di sini juga kita ganti yang namanya check login. Jangan lupa diimport. Nah, nih. Import check login ya. Oke. Setelah semuanya sudah kita ketikkan, tinggal kita jaga linknya. Nih. Roots-nya nih. Nah, yang 3 nih. Caranya gimana? Kita buat satu root dengan middleware. Nama middleware-nya apa? Check login. Lalu kita kasih dia sebuah grup. Nah, seperti ini ya. Lalu seperti ini. Enter. Titik, koma. Oke, coba kita cek ya. Bisa atau tidak. Paste. Di sini. Ini sepertinya ada salah ya. Itu bukan seperti ini. Syntax error. Kalau ini saya paste. Kenapa dia error? Expecting siku. Sebentar ya. Itu bukan seperti ini. Coba. Apa di dalamnya ada function ya? Seperti ini. Titik koma. Saya lupa ya. Apa di sini? Titik koma. Coba kita cut. Yap, sepertinya seperti ini ya. Coba kita cek dulu. Nah, kalau halaman login kan bisa diakses. Coba kita buka dashboard. Nah, sudah berhasil ya. Kita coba user. Nah, tugas. Nah, jadi kalau ada user yang nakal-nakal, dia tahu URL kita, percuma dibukanya seperti ini. Nah, dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, ini kan jelek ya. Tidak ada notifikasinya. Sekarang tugas kita kasih notifikasi. Sebelum itu kita rapin dulu ya suite alert kita yang di bagian out dulu. Tadi kan ada yang error nih. Nah, di sini, nah ini ya. Ini kita rapin dulu. Kita kasih di sini. Seperti ini ya. Oke, lalu ini kita copy. Jangan lupa tambahkan di bagian layouts kita. Karena kita juga mau pakai ini. Nah, di sini. Oke ya. Jadi, sekarang suite alertnya sudah ada di halaman login dan sudah ada di halaman dashboard kita. Di SB admin juga ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang tinggal kita kasih pesan kesalahannya, yaitu dari http middleware check login. Nah, di sini kita kasih satu session. Ya, nama sessionnya apa? File error. Kita kasih
Anda harus login gitu. Oh, Anda belum login, seperti itu ya. Coba kita refresh. Jadi ketika user mengakses tanpa login, nah gagal. Anda belum login. User ngakses dashboard, Anda belum login. Oke ya, sip ya. Nah, berarti kita sudah berhasil menjaga roots kita ya dengan menggunakan middleware ini ya. Middleware check login. Setelah kita berhasil membuat middleware check login, selanjutnya kita akan membuat database khususnya tabel user. Nah, itu cara buatnya langsung kita buka dari database, migration, lalu yang ini, create user table. Nah, di sini kita akan memodifikasi table user yang akan kita buat ke dalam database kita. Nah, yang pertama, ini saya hapus ya, untuk email verified-nya. Lalu kalau emailnya juga, ini unique, nanti kita akan buat ininya ya, validate-nya di controller saja. Lalu name-nya ini bahasa Inggris, saya ganti jadi nama. Ada email. Lalu setelah email kita butuh jabatan. Nah, tapi di sini jabatan kan kita butuhnya admin dan karyawan. Jadi kita ganti jadi enum. Enum. Lalu kita kasih nilainya. Yang pertama ada admin. Lalu ada karyawan seperti ini. Lalu kita kasih nilai default ya. Oh, tidak usah kita kasih nilai default. Nah, yang perlu kita kasih nilai default itu nanti is tugas. Nah, ini gunanya apa? Jadi is tugas ini gunanya untuk mengecek sebuah akun itu sudah diberikan tugas atau belum. Nah, kita kasih tipe datanya itu boolean ya. Jadi boolean itu tipe data yang bernilai true atau false, 0 atau 1. Nah, di sini kita buat boolean is tugas, kita kasih nilai default. Ya. Karena kan nilai defaultnya itu ketika akun baru dibuat kan nggak mungkin dia langsung sudah ada tugasnya. Jadi kita buat dia belum ada tugasnya ya, defaultnya false, oke? Karena kalau kita buat true berarti dia akunnya sudah langsung ada tugasnya, seperti itu. Nah, mungkin untuk migration seperti ini ya. Lalu lanjut, kita buat seedernya. Nah, seeder ini apa? Seeder ini simpelnya seperti ini. Kita buat satu akun melalui ini, melalui seeder ya. Jadi kita nggak perlu buka ininya localhost php admin ya. Nih, php admin. Kita langsung dari Laravel kita buat akunnya ya. Kita buat akun nggak usah banyak-banyak, satu aja sebagai akun admin untuk pertama kali login di sini. Oke. Pertama kita buat. Nah, di sini tinggal ininya saja kita hapus seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini kita ganti nama. Di sini email. Oke, nggak ada masalah. Terus kita ganti lagi ya. Kita butuh jabatan. Nah, jabatan otomatis admin ya. Lalu nama, email, jabatan, lalu password. Nah, untuk password ini sedikit beda ya. Kita harus ada hash. Ya, supaya di database dia sudah dienkripsi. Nah, saya passwordnya maunya 123, 123, 123 seperti ini ya. Nah, nanti passwordnya kita login menggunakan 123 ini ya. 123, 123. Tetapi di database dia tidak terbaca 123 seperti ini. Oke, dia sudah di hash ya. Lanjut, kita buat is tugas. Nah, karena is tugasnya dia belum bertugas dan admin tidak punya tugas, kita buat false saja seperti ini. Oke, kita rapikan. Seperti ini. Oke, untuk database mungkin sudah selesai, kita coba jalankan ya. Nah, caranya gimana? Seperti biasa, Laragon terminal. Lalu ketikkan cd manajemen tugas. Lalu pertama kita akan menjalankan kode migrate ya. Ini yang menjalankan migration. Ini. Kita jalankan php artisan migrate. Enter. Kita tunggu loadingnya.
Nah, ini sudah dimigrate ya. Berarti table kita sudah jadi dibuat. Bisa kita cek DB manajemen tugas. Nah, kita buka users. Nah, sorry, ini sudah ada. Oke, kita coba ya. PHP artisan migrate fresh. Oke, biar tabelnya dibuat ulang. Oke, kita migrate fresh saja. Sip, kita refresh. DB manajemen tugas, user. Nah, ini masih kosong ya. Nah, untuk ngisi datanya ini dari mana? Kita nggak perlu tambahkan manual seperti ini. Ya, nggak perlu kita tambahi manual seperti ini. Kita cukup dari Laravel ya, yaitu dari seeders ya. Ini untuk mengirim data satu buah user. Gampang, tinggal kita PHP artisan db .2 seed. Oke, selesai ya. Nah, kita tinggal buka database kita di users, table users. Nah, datanya ini sudah masuk kan? Nama test user, emailnya text@example.com. Sesuai kan? Nah, ini passwordnya sudah di-hash ya. Jadi password ini 123, 123 dan 123. Oke. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat yang namanya database lalu table user. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan email ini, test.example.com dengan password 123 123. Oke, kita masukkan ya emailnya. Passwordnya 123 123 123. Klik login. Nah, pack expired. Oke, kita refresh dulu sekali. Kita coba login. Admin 123 123 ya. Login. Nah, dia sudah ke dashboard ya. Oke. Kita coba cek lagi roots-nya web. Nah, oke ya. Berarti kita sudah berhasil masuk ke dashboard. Tandanya kita sudah berhasil login. Nah, sekarang kita butuh logout. Nah, cara logout kayak mana? Gampang, ini tinggal rootnya. Kita copy. Kita buat dari sini ya. Ini namanya logout. Tinggal kita ganti ya. Logout seperti ini. Lalu jangan lupa kita tambahkan sebuah public function logout ya. Sebuah function logout. Di sini kita tambahi public function logout seperti ini. Nah, kodenya apa? Tinggal out.2.2 logout. Logout. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah dia logout, kita arahkan, jangan lupa. Kita arahkan ke kemana? Kalau sudah kita logout, kita kearahkan dia ke halaman login. Nah, sama kita kasih juga ya untuk session. Jadi ada notifikasinya. Oke, kita coba ya. Kasih with, kasih sessionnya itu sukses seperti ini. Dengan pesannya Anda berhasil logout. Oke. Kita save. Nah, ini belum berhasil ini belum bisa kita klik ya, karena belum kita ganti linknya. Cara ganti linknya itu berada di resource, di views, di layouts, dan di app. Nah, coba kita cari ya. Dia namanya logout. Nah, ini kita ganti. Namanya root logout seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita refresh. Kita coba ya. Ini kan kita tes ya, user. Nah, ini kan bisa buka kan. Nah, seharusnya kalau kita belum login, kita nggak bisa buka ini. Kita tes ya logout ya. Oke. Sorry, session success. Oke, ini ada yang salah. Coba kita cek lagi. Dia seharusnya salahnya di sini.
Nah, ini. Sukses. Kenapa dia error? Ada typo nih. Sepertinya kita buka di bagian out ya. Session success. Oh, sorry. Kita typo ya. Ini kita copy. Tidak ada kurung kurawal. Nah, seharusnya dia seperti ini. Ya, ini kan kita sudah dianggap logout. Kita tes lagi ya. Kita masukkan ke user. Nah, kita sudah logout beneran ya. Nah, sama satu lagi, kita lupa ya. Karena kan ketika kita sudah login, ini mana ya? Nah, ini. Kalau login ya berhasil, kan kode ini yang ditampilkan, dijalankan. Nah, kita kasih juga sebuah session. Dengan nama session success. Lalu pesannya, Anda berhasil login. Agar apa? Agar nanti di dashboard ada notifikasi surat alert. Kita coba ya. test@examples.com. Pas ya? Oh, tidak ada S-nya. Passwordnya 123 123 123. Login. Nah, ada pesan seperti ini kan? Nah, ini ada error ya. Kenapa ada error? Karena errornya di sini. Tidak ada kurung kurawal. Perbaiki ya di layouts, di app paling bawah. Nah, ini ya. Kita paste. Oke. Coba kita refresh lagi ya. Kita logout dulu. Ya, sukses. Anda berhasil logout. Sekarang kita coba login. Oh, sorry, email atau password salah. Salah apanya tadi ya? Coba kita buat. Oh, dia tidak pakai S ya. Kita coba 123 123 123. Kita klik login. Nah, ini lebih cantik ya. Anda berhasil login. Nah, untuk fitur login dan fitur logout sudah selesai. Nah, tetapi di sini saya mau tambahkan sedikit. Kita lupa kemarin di awal ya, bahwasanya untuk memperbaiki, bukan memperbaiki, kita lebih ngerapihkan dari layouts kita. Nah, ini kan layouts masih satu file nih, app.blade.php. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita buat seperti ini saja, tetapi kita susah nanti kalau mau mengubah atau menambahkan kode-kode kita. Jadi sebaiknya ini kita pecah lagi. Jadi yang lebih kecil lagi ya. Yang pertama kita ada header .blade.php seperti ini. Nah, header kita isi apa? Header kita isi ini. Dari paling atas ya. Ingat paling atas kita copy sampai sini head. Sorry, bukan kita copy tapi kita cut. Oke. Pindahkan ke header.blade.php. Nah, seperti ini. Lalu di bagian app kita include layouts. Ini ya layouts ini yang kiri ini. /header seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita refresh nggak terjadi apa-apa. Karena kita hanya memindahkan kodenya saja, tapi lebih enak sekarang kan? Nah, jadi kalau kita mau menambahkan contoh, kita menambahkan CSS, kita tinggal pilih header. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, lanjut, kita tambahkan lagi yang namanya sidebar ya. Kita klik file baru, sidebar.blade.php. Nah, di bagian app-nya, kita copy lagi. Mana sidebar? Nah, ini sidebar ya. Nah, ini sidebar end of sidebar. Kita cut. Jangan lupa tambahkan include layouts /sidebar. Seperti ini. Jangan lupa sidebarnya kita isi seperti ini. Sip ya. Nah, jadi enak. Ketika kita mau ngedit sidebar, kita tinggal pilih file sidebar. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari yang lebih besar ya kan. Kalau kita refresh, nggak ada masalah ya. Nah, juga di layouts kita tambahkan lagi satu file lagi. Namanya footer.blade.php.
kita ambil dari footernya. Dari app, ini ya, dari HTML ke sini, sampai dengan sini. Oke, kita cut. Jangan lupa tambahkan include layouts footer, seperti ini. Lalu pindahkan filenya ke footer, seperti ini. Oke ya. Nah, jadi kalau kita menambah data tables dan lain-lain, kita tinggal tambah di sini saja. Oke, apalagi yang bisa kita pecah ya? Coba saya cek lagi. Seharusnya masih ada yang bisa kita pecah ini. Coba ada navbar enggak ya? Ini navbar ini. Variety. Dia mungkin segini aja udah cukup kita pecah ya. Oh, ready to live ini. Nah, ini nggak usah. Ini kita hapus juga bisa kok. Kita nggak pakai logout modal. Ya. Kita refresh. Coba kita login lagi. Sample.com. Oops, sorry. Ada yang salah. Tesnya seperti ini kah? Oh ya. Add example.com. Nah, seperti ini ya. Oke. Udah cakep ya. Nah, berarti kita sudah berhasil juga memecah folder layouts kita sampai selesai. Nah, mungkin video kali ini sampai sini saja. Jangan lupa tunggu video berikutnya. Kita nanti next kita akan membuat ini ya. Nah, jadi namanya ini kan sama ini admin ini kan masih kita ketik manual ya. Nah, nanti namanya akan mengambil dari nama si yang login. Sama admin, ini kita ambil dari nih jabatan ya. Jadi kalau yang login karyawan, otomatis ininya juga karyawan. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.